بالقرآن الكريم أنت رب الأرباب والغفور التواب تب على من قدام بالقرآن الكريم يا بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه
خطابه اللهم اللهم يا من مقاليد الأمور خالد الأمور كلها بيده كلها بيده وإليه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا يا فتاح يا عليم عليم اللهم اللهم أغننا بعلمك أغننا بالعلم وزينا بالحلم بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا فهم النبي فهم النبي وحفظ المرسلين والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين الملائكة المقربين برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربي زدني علما ربي زدني علما ووسع لي في رزقي واشفني في رزقي وبارك لي بارك لي فيما رزقتني ورزقني واجعلني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا عزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا الدنيا والآخرة والآخرة ومن المقربين ومن المقربين يا كثير النوام يا كثير يا النوام حاسم الفعال يا صاحبا بلا زوال بلا زوال يا مبدئا بلا لسان فلك الحمد ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال على كل يا حال أول الأولين يا أول ويا الأولين آخر الآخرين وآخر ويا الآخرين ذا القوة المتين القوة المتين ويا راحم المساكين يا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله صلى الله على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. رب العالمين. Alhamdulillah, pada kita ikuti dengan seksama kajian yang akan disampaikan oleh Syekh Darussalam, yaitu Al-Habib Hamzah Abdul Rafiq untuk Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, kita cintai orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Ghazali Musannif, matta'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih wa amaddahu Allah bil istiqamati fi ad-da'wati ila Allah wa bil 'ilmi hatta yalqa rabbahu wa yakhtim lahu bil husna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kesehatan kepada beliau, kekuatan di dalam berdakwah, dalam membimbing kita, dan juga istiqamah di dalam dakwah sampai akhir hayatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur dalam ketaatan dan keafiatan. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya.
terutama sekali nikmatul iman wal Islam wa kafa bihima min ni'mah. Kajian kita dalam bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran akan kita lanjutkan dengan tahap yang berikutnya, di mana di pertemuan bulan lalu sudah kita jelaskan diagram tahapan pemahaman Al-Quranul Karim. Ya. Ada persiapan, perkenalan, garis-garis besar kandungan Al-Quran, rambu-rambu yang harus diperhatikan, kemudian metodologi pemahaman ayat, memahami ayat dari bahasanya, memahami konteks pembicaraan suatu ayat, mencari tafsir suatu ayat dengan ayat yang lain, kemudian menghubungkan dengan fakta ilmiah, mencari korelasi dengan sunnah dan asbab nuzulnya, mencari penjelasan dari referensi para ulama salaf terdahulu, kemudian tahap terakhir, jika mentok buntu, kita bertanya kepada ahlinya. Itu secara garis besar tahapannya, ya. Nah, setelah itu kita mulai merinci ke tahapan-tahapan berikutnya secara detail. Yang pertama persiapan sudah kita jelaskan. Belum kita jelaskan. Insya Allah nanti kita akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Kemarin kita sudah menjelaskan secara garis besar. Sekarang kita akan jelaskan satu persatu tahapan-tahapan tersebut, ya. Sebelumnya marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari segala kotoran syirik, dengki, hasud, riya, ya, kibir dan sebagainya dari penyakit-penyakit hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, dan juga memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tahap sekarang ini kita memasuki tahap-tahap dan kita akan bahas secara detail, ya, tahap-tahap apa saja yang harus kita perhatikan di dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, agar supaya kita bisa benar-benar mendapatkan penerangan dan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, yang mana Allah akan berbicara kepada semua hambanya, ya. Ini bagaimana caranya agar supaya kita bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita untuk kita melakukannya. Yaitu pertama tahapannya adalah tahapan persiapan.
Kenapa ini persiapan ya? Karena ini ya kita ingin berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang suci. Perlu kita mempersiapkan diri kita agar supaya kita benar-benar dapat berinteraksi dengan kitab suci ini. Yang pertama adalah kita harus membersihkan hati kita dari segala niat selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca Al-Qur'an, yang kita harapkan adalah mendapatkan keridhaan Allah. Artinya kita mentuluskan niat kita, mengikhlaskan niat kita. Ya, di dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah untuk mengharapkan keridhaan Allah semata. Ya, sebab segala amal kita ya, kalau kita campurkan dengan niat-niat yang lain, ketahuilah amal kita tidak akan diterima oleh Allah. Allah hanya menerima amal yang mukhlis, yang ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan mengikhlaskan pengabdian kepadanya. Ya, hanya karena Allah. Yang kedua, meluruskan motif dan tujuan kita dari berinteraksi dengan Al-Quran adalah mencari kebenaran. Ya, karena Al-Quran adalah sumber kebenaran. Kita harus tujuannya adalah apa? Motifnya adalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari ya, kesombongan, keangkuhan, mau dibilang oh ini orang yang hebat, atau tujuan untuk bisa mendebat sefulan enggak ya, tapi kita mencari kebenaran. Kemudian yang ketiga, memposisikan Al-Quran sebagai imam. Ya, kita posisikan Al-Quran sebagai imam kita. Bagaimana maksud imam? Ya, kalau imam kan artinya apa saja yang ya ditunjuki oleh imam kita ikuti. Ya, seperti imam, kalau imam rukuk kita rukuk, imam sujud kita sujud. Sering juga kita dapat riwayat ya, hadis katanya kalau nanti kita di dalam kubur ditanya, siapa imam kamu? Wa ma imamuka? Jawabnya apa? Al-Qur'anu imami, Al-Qur'an imamku. Nah, ini harus kita jadikan Al-Quran sebagai imam. Maksudnya apa Al-Quran jadi imam? Artinya kita jangan jadikan pendapat kita, persepsi kita ya, itulah yang jadi patokan. Nah, jadi bukan kita ikutin Al-Quran sesuai apa saja petunjuknya, tapi enggak, kita cari ayat-ayat Quran yang sesuai dengan keinginan kita, cari ayat-ayat Quran yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Nah ini yang sebenarnya keterangan yang keempat, yaitu tidak mengedepankan berbagai persepsi kita sebelumnya, agar kita tidak menggiring pemahaman Al-Quran ke pemahaman kita sebelumnya. Ya, jadi jangan kita cari ayat Quran, kita baca ayat Quran, cari ayat Quran mana nih yang mau ya, mendukung kepentingan kita. Enggak, harusnya kita jadikan Al-Quran ini itulah sebagai imam ya, pendapat kita, walaupun kita memiliki pendapat sebelumnya, persepsi sebelumnya, harus kita luruskan, kita sesuaikan dengan Al-Quranul Karim. Jangan ya pendapat Al-Quran ya, atau Al-Quran kita jadikan sebagai artinya mengikuti pendapat kita. Nah ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam firman-Nya, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar.
barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, artinya dengan hawa nafsunya, silahkan cari tempatnya di neraka, siapkan tempatnya di neraka. Nah, ini bukan, hadis ini sering diartikan barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, bukan. Kita emang kalau nggak pakai akal bagaimana kita memahami sesuatu, ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berikan akal kepada kita supaya bisa memahami Al-Quran, memahami sesuatu, ayat-ayat Allah, baik yang ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat Quraniyah, ya. Tapi maksudnya manfassar Al-Quran bi ra'yihi, arti menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, hawa nafsunya, seperti itu. Kita ingat dulu tahun 70-an ya, kalau ada kampanye misalnya, dikit lagi kampanye, ya. Masa kampanye itu, ya, masing-masing partai cari ayat Quran untuk membenarkan partai. Ya, kalau P3 dulu ada 3 partai, P3, PDI dan Golkar. Orang yang P3 supaya jangan nusuk Golkar, dibilang wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu dekati pohon ini, ya. Artinya jangan jangan nusuk Golkar, maksudnya seperti itu. Ini kan menafsirkan ayat Quran untuk kepentingan sendiri. Ini yang Allah bilang, Rasulullah bilang man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi. Ya. Ada orang yang memiliki orang alim tapi ulama su. Ketika ada orang datang nanya kepadanya, mau nanya fatwa, ya silahkan kamu mau tanya apa saja, ya nanti saya carikan dalilnya, seperti itu. Jadi mau halal mau haram, ya yang kamu inginkan, ya perbuatan kamu ini, ya apakah perbuatan yang halal atau haram, saya carikan dalilnya. Jadi dicarikan dalilnya, sesuatu perbuatan misalnya yang tidak boleh dikerjakan, dicari selah, dicari hilah, ya, kemudian dicarikan ayat supaya dia bisa gunakan ayat tersebut pada bukan tempatnya, ya seperti itu. Ini banyak, ya seperti itu. Ayat-ayat Quran bukan diartikan, ya sesuai dengan peruntukan ayat tersebut. Yang terakhir kemudian, dan ini sebenarnya yang terpenting, ya di samping poin-poin di atas, adalah perlu diingat bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci. Dia tidak akan berinteraksi kecuali dengan hati yang suci, yang tulus, ya. Kalau hati kita tidak tulus, tadi seperti ada niat-niat yang nggak benar seperti tadi, atau bahkan, ya ada kesyirikan di dalam hati, kesombongan, riya dan sebagainya. Nah itu harus dibersihkan, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bersentuhan dengan Al-Quran kecuali orang-orang yang dibersihkan hatinya. Kalau kita mau dibersihkan hatinya, ya kita menjadi mutahharun, kita harus menjadi mutahhir. Orang yang bersihkan diri kita, niscaya Allah akan bersihkan diri kita juga. Atau sesuai dengan ini, sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah bukan saja membacakan ayat-ayat Quran, tapi bukan saja yatlu alaihim ayatihi kepada para sahabatnya, tapi wa yuzakkihim. Rasulullah juga mensucikan mereka, membersihkan hati mereka dari segala kotoran syirik, kotoran kibir, riya, itu dibersihkan. Ya, jangan karena sudah belajarnya Al-Qur'an, ini kitabullah, kemudian kamu menjadi sombong. Ya, tidak, harus, ya, bersihkan niat-niat seperti itu. Nah, ini, ya, persiapan sebelum kita berinteraksi dengan Al-Quran. Berikutnya, ya tentunya untuk mempelajari Al-Quran kita harus berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Sebentar. Nah, kenapa ya? Sebentar.
Ya. Nah. Berikutnya adalah kita berkenalan dengan Al-Quran. Harus kita kenal benar-benar. Ya, topik ini sebenarnya buat pengajian di sini ya, artinya sudah sering kita jelaskan bagaimana ya, Al-Quran itu sebagai kitab suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebentar ya. Ini dari kabel atau dari mana nih? Enggak gangguan terus ini. Inputnya ya. Sebentar. Ya, berkenalan dengan Al-Quran maksudnya kita harus pahami bahwa kitab suci Al-Quran ini adalah buku hidayah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai mizan, sebagai neraca ya, artinya tolak ukur kebenaran, sebagai al-haq, sebagai apa, kebenaran yang mutlak, seperti itu ya. Dan ini sering ya kita kaji tentang hal ini ya, di Masjid Nurul Yakin ini ya. Kemudian selain itu kita harus pahami bahwasanya Al-Quran ini adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW ya, jumlah ayatnya 6.236 dan seterusnya ya. Dan Al-Quran, yang penting saya kasih tulisan merah di sini, adalah sudah disusun dan dibukukan menjadi satu mushaf secara sempurna pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya kasih garis merah di sini? Sebab kalau kita belajar ulumul Quran selalu ya disebutkan katanya Al-Quran belum dikumpulkan, belum dibukukan pada zaman Nabi, selalu dikatakan seperti itu. Sehingga kalau pemahaman seperti ini, keyakinan yang seperti ini akan membuat
nanti ya ada kerancuan, ada keraguan terhadap Al-Quran. Apa Al-Quran sudah sempurna atau tidak? Sebab ada riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan, oh ada ayat-ayat Quran yang dulu pada zaman Nabi dibaca, sekarang udah nggak ada. Ya, ada kata kemudian riwayat ada ayat Quran yang dimakan kambing katanya. Ini kan berarti nanti akhirnya, oh kalau begitu ya Al-Quran ini tidak sempurna. Ini hal-hal ya yang akan meragukan kita nantinya. Ya, dan ini akan menjadi sasaran serangan orang-orang di luar Islam kepada Al-Quran kita. Ini harus diyakini. Kenapa? Karena Al-Quran itu ya, diperintahkan oleh Nabi untuk menulisnya. Dan ada, kita baca juga dalam ulumul Quran, ada jurutus wahyu yang disebut kutabul wahyi, yang diperintahkan oleh Rasul menuliskan ayat-ayat Quran. Ya, ketika ayat Quran turunnya memang tidak sekaligus, ya, tidak berurutan. Surah Al-Alaq turun hanya 5 ayat terlebih dahulu, padahal Al-Alaq ada 19 ayat. Ya, ayat ke-6 sampai ayat 19 turunnya kemudian, sudah diselingi dulu oleh ayat-ayat yang lain. Lalu kenapa kok bisa nyambung ini? Karena ketika turun ayat ke-6 sampai ayat 19, Rasulullah bilang ini adalah kelanjutan dari surah Al-Alaq. Tulis ini kelanjutan, seperti itu. Ini penyusunannya semuanya ini adalah tauqifiyun dalam istilah ulumul Quran. Artinya itu sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Penyusunannya Al-Quran mulai dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah, karena disesuaikan dengan Quran yang asli yang ada di Lauhil Mahfuz. Nah, Quran induknya yaitu yang di Lauhil Mahfuz, innahu laqur'anun majid fi Lauhil Mahfuz. Jadi Al-Quran di Lauhil Mahfuz sudah tersusun dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas. Tapi ketika diturunkan kepada Nabi, diturunkan secara berangsur-angsur, terpisah-pisah, disesuaikan dengan peristiwa yang dialami Nabi. Ya, wa nazzalnahu tanzila. Allah katakan Al-Quran kami turunkan secara berangsur-angsur, seperti itu. Ya, berangsur-angsur, kemudian sudah diturunkan, kemudian Rasulullah perintahkan para jurutulis wahyu menuliskannya secara berurutan sesuai dengan aslinya. Berikutnya, ya, ini tentunya setelah kita berkenalan dengan Al-Quran, kita memahami Al-Quran secara garis besar. Garis-garis besar kandungan Al-Quran Karim. Ya, ini kalau secara pokoknya yaitu yang pertama adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini yang sering kita baca, ini adalah mencakup, sebenarnya suratul Fatihah ini mencakup kandungan secara garis besar dari Al-Quranul Karim. Ya, karena itu dia adalah pembuka dari Al-Quran. Kalau kita biasanya baca suatu buku, biasanya ada muqaddimah dulu. Di muqaddimah itu biasanya itu penjelasan secara umum apa isi kandungannya. Anda kalau mau beli dikasih hadiah buku kitab, ya kita nggak sempet nih baca isinya. Anda baca aja dulu muqaddimahnya sama daftar isinya, udah. Oh, kita tahu udah isinya buku ini apa saja, seperti itu. Nah, itu surat Al-Fatihah ini ya Allah Subhanahu wa taala sampai katakan walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah berikan kepada engkau, anugerahkan kepada engkau 7 ayat yang berulang. Ini surat Al-Fatihah ini disebut juga nama lainnya As-Sab'ul Mathani. Allah bilang aku anugerahkan kepada engkau, berikan kepada engkau Sab'al Mathani wal Qur'anal azim. Jadi surat Al-Fatihah dan Al-Quran seolah-olah
Suratul Fatihah ini sesuatu yang terpisah dari Al-Quran, padahal Suratul Fatihah adalah bagian dari Al-Quran. Ini karena menunjukkan bagaimana Suratul Fatihah itu memiliki peranan yang sangat besar, karena di sana terkandung secara garis besar dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Kemudian kalau kita lebih luas lagi sedikit, ya, kandungan Al-Quran itu berisi tauhid tentunya, ya, ayat-ayat tauhid tentang Allah, menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berbagai ayat-ayat yang mendukung itu. Kemudian juga Al-Ma'ad. Al-Ma'ad ini artinya ayat-ayat yang berbicara tentang hari akhirat. Hari akhirat, ya, setelah kita meninggal nanti ada alam barzah, kemudian setelah itu setelah kiamat ada hari kiamat, hari akhirat, ya. Setelah itu ada hari kebangkitan dari akhirat. Ini semuanya diterangkan dalam Al-Quran, ya, dari sejak kematian seseorang, ya, kemudian apa yang terjadi setelah itu, kemudian setelah terjadi kiamat, ya, setelah itu Allah, ya, di kiamat ini hancurnya alam semesta. Setelah itu Allah ciptakan lagi alam yang baru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab satu persatu. Nah, ini semuanya diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian juga, ya, yang ketiga adalah an-nubuwah, kenabian, yaitu menceritakan tentang nabi-nabi yang terdahulu, ya, sampai Nabi Muhammad SAW, dan juga syariat-syariatnya, ya, ajaran-ajaran yang secara pokok, ya, dijelaskan di sana, termasuk hukum-hukum masuk di sini, ya. Ini kalau kita mau lebih rinci lagi, yaitu di dalam Al-Quran ini topik-topik yang atau secara kategori ayat-ayatnya dijelaskan seperti ini, ya. Ada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berbicara tentang alam, ya, tentang alam semesta, tentang langit, bumi, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizul alim, ya, wal qamara qaddarnahu manazil. Itu ayat-ayat kauniyah itu, ya. Dan ayat-ayat yang lain banyak sekali tentang alam semesta ini, baik berbicara tentang alam secara keseluruhan, as-samawat wal ard, ya, maupun, ya, tentang angin, tentang hujan, tentang awan, tentang tumbuh-tumbuhan, ya, bahkan tentang diri manusia, penciptaan manusia. Ini namanya ayat-ayat kauniyah. Ini banyak sekali, ya, hampir 1000 ayat ini. Kemudian ada lagi ayatul ahkam, ayat-ayat hukum. Ini enggak banyak, ya, mungkin ada cuma 400 ayat gitu, ya. 400-an ayat, ya, ayat hukum, yaitu misalnya tentang sholat, tentang hukum waris, ya, tentang wasiat dan sebagainya, tentang zakat. Itu kan sedikit-sedikit ayatnya, ya. Tentang puasa cuma 5 ayatnya seperti itu, ya. Kemudian ada ayatul qasas, ayat tentang kisah-kisah, ya, kisah nabi-nabi terdahulu, ya. Kisah bagaimana saat Nabi Adam diciptakan, ada dialog antara Allah dengan para malaikat dan seterusnya. Itu kan nggak ada di buku sejarah, ya. Belum ada, itu prasejarah, bukan prasejarah lagi, ya. Manusia aja belum ada, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala ceritakan di situ. Jadi Al-Quran ini mengandung ilmu al-awwalin, ilmu yang terdahulu, ilmu yang gaib yang sebelum kita ada, dan juga mengandung juga ilmu, ya, yang gaib yang nantinya bakal terjadi, ya, di kemudian hari. Nah, ini diceritakan ayat-ayat, ya, kisah para nabi, ya, mulai dari Nabi Adam, ya, sampai Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling lengkapnya itu surah Yusuf, ya, itu secara berurutan. Tapi kalau tentang Nabi Musa paling banyak diceritakan Nabi Musa. Tapi ayatnya, ya, berserakan di antara
surah-surah ya, tidak di dalam satu surah. Kalau surah Yusuf di satu surah. Kemudian ayat tauhid tadi seperti yang sama seperti yang sudah kita jelaskan. Kemudian ada ayat lagi, ayatul mawa'idiyah, ayat-ayat nasihat ya, atau ini yang disebut hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hikmah ini ya, kalau menurut Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang berisi nasihat-nasihat. Jangan kamu melakukan ini, hendaklah kamu melakukan itu ya. Wala ta'budu illallah wa bil walidaini ihsanan ya. Seperti itu ayat-ayat mawa'idiyah ya, seperti dalam surah Al-Isra ya. Maupun dalam surah Luqman ya, banyak, dan dalam surah-surah yang lain yang berisi perintah-perintah melakukan sesuatu dan ya, larangan-larangan untuk tidak melakukan sesuatu. Dan berikutnya adalah ayatul akhbar bil ghaib ya, ayat-ayat yang bercerita tentang berita-berita yang gaib, baik gaib yang lalu maupun yang akan datang ya, termasuk Al-Ma'ad tadi ya. Inilah secara garis besar kategori kandungan Al-Quran seperti itu ya. Berikutnya kita juga harus perhatikan, ini ada rambu-rambu yang harus diperhatikan ya, ketika kita mau berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kenapa ada tulis rambu-rambu seperti ini? Jelaskan juga. Karena ya, sejak saya ada pesantren dulu, sejak dari kecil kita sudah sering dicekokin istilahnya, oh jangan kamu langsung kepada Al-Quran, nanti kamu sesat. Masa baca Al-Quran jadi sesat ya? Kita nggak bisa tuh ya, langsung ngambil dari Al-Quran ya, memahami Al-Quran nggak bisa. Itu diibaratkan katanya kalau ente mau minum air panas ya, yang baru ini analogi yang aneh namanya ya, ambil air dari panas, air yang mendidih, kalau ente minum kan nggak bisa, mesti tuang dulu di teko, dari teko kemudian tuang ke cangkir atau ke gelas, baru setelah itu ente minum seperti itu. Ini analoginya juga nggak pas dan aneh seperti itu. Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin berbicara kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya. Masa Allah yang ciptakan hamba-hambanya kok nggak, bahasa Allah nggak bisa dipahami, kan aneh. Padahal di dalam Al-Quran Allah bilang dalam surah Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini sebagai peringatan. Jadi Al-Quran sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang-kadang kita nggak mau. Allah tanya, fahal mim muddakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran? Ini kuda kita nggak mau, kemudian banyak ustaz-ustaz ngelarang lagi kita. Akhirnya kita makin jauh dari Al-Quran. Oleh karena itu ya, banyak kaum muslimin akhirnya ya, selalu jadi pecundang, berpikiran sempit ya, ngelihat ada saudaranya berbeda sedikit dalam hal-hal furu' ya, nggak akur ya, bentrok satu sama lain, bahkan bisa sampai bunuh-membunuh seperti itu. Kenapa ini? Karena petunjuk Al-Quran, karena sudah nggak dipakai ya. Slogan sih memang, oh kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, cuman slogan doang, tapi dalam pengamalannya tidak. Kalau Al-Quran diamalkan, seorang akan memiliki wawasan yang luas, karena di dalam hatinya ada samudra Al-Quran. Dia akan tidak mudah dikelabui oleh berbagai hal yang samar. Dia bisa pisahkan mana yang hak, mana yang batil. Dia bisa pilah-pilahkan mana yang terpenting, mana yang kurang penting. Itu kalau
kalau di dalam hatinya ada Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau dia sering berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Enggak melihat ya, hamba-hamba Allah ini sesuatu yang yang beda sedikit dengannya, wah, ini orang ahli nar. Enggak, dia semuanya hamba Allah. Ya, akan ada rahmat bagaimana ya kalau ada orang yang hamba Allah yang tersesat, ya. Dia berusaha ingin menyelamatkannya, bukan malah ingin menjerumuskannya ke dalam neraka. Ini orang yang di dalam hatinya dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ini kadang-kadang kita dijauhkan dari Al-Quran. Bahkan dulu sering di pesantren bilang, jangankan kita ini sering pesantren, dulu pesantren yang baca kitab, ya, baca bahasa Arab, nahwu, sorof dan seterusnya, sering diingatkan, kamu jangan langsung pada Al-Quran. Bahkan bukan saja dalam hal memahaminya, menghafalnya juga ditakut-takutin. Kamu kalau udah hafal ayat Quran, kalau kamu lupa, kamu dosa. Nah, daripada kita dosa, mendingan jangan hafal ya Al-Qurannya. Jadi kan begitu. Jadi sampai seperti itu. Kalau sekarang alhamdulillah banyak ya, banyak pesantren-pesantren tahfidz menjamur bahkan. Ya. Kalau dulu kita masih tahun 70-an itu, 70-an ke bawah, jarang ya, pesantren yang menghafal Quran. Kalau baca kitab aja. Paling ya dihafal Al-Quran juz amma aja, supaya buat jadi imam. Misalnya kalau jadi ustadz, jadi imam, ada hafalannya seperti itu. Ya, kalau Al-Quran, hafal ayat-ayat Quran, ya petikan-petikan aja paling, yang ada hubungannya, misalnya buat ceramah, dihafal seperti itu. Ya, mau hafal seluruh Al-Quran, wah takut apa? Ntar kalau udah hafal lupa, dosa katanya. Padahal orang kalau lupa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang jangan sampai dilupa, sayang kalau dilupakan Al-Quran. Ya, seperti itu. Oleh karena itu ya harus dimurojaahkan. Nah, ini akan tetapi juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu saya tulis juga rambu-rambu yang harus diperhatikan. Ya, supaya jangan ngawur dalam memahami atau memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Yang pertama, ya, ketika kita ingin memahami teks-teks Al-Quran, harus diperhatikan. Yang pertama, perlu diingat bahwasanya Al-Quran adalah wahyu Allah yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang berarti Al-Quran adalah refleksi dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Ya, kita harus ingat ini, Al-Quran adalah ilmu Allah. Artinya ilmu Allah itu nggak terbatas dengan waktu dan ruang. Jangan kira ilmu Allah hanya untuk zaman Allah tahu, untuk zaman Nabi Muhammad saja. Ya, zaman sekarang Allah nggak tahu, enggak. Ya, ilmu Allah mengetahui yang terdahulu, yang sekarang maupun yang akan datang, itu semuanya ya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan enggak, ilmu manusia ya kita tahu yang sekarang, yang lalu ya kita bisa tahu karena kita baca buku, dibaca sejarah, tapi yang akan datang kita nggak tahu. Ya, bedanya ilmu kita dengan ilmu Allah. Ilmu kita ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu Allah tidak terbatas. Oleh karena itu ya, di dalam Al-Qur'an Allah katakan la ya'tihil batilu min baini yadihi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'an ini tidak mendatangkan kebatilan, tidak mendatangkan sesuatu yang salah, baik ya yang di hadapannya, maksudnya pada waktu itu maupun nanti di kemudian hari. Jadi nggak ada ayat Quran, ini barangkali Allah ini ya kenapa nggak jelaskan ya, karena dulu waktu diturunkannya kan nggak ada peristiwa ini. Enggak, semuanya ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Cuman Al-Quran bukan buku fikih, Al-Quran itu bukan buku sejarah, Al-Quran itu bukan buku biologi, fisika, tapi Al-Quran adalah buku petunjuk. Yang ada di dalam Al-Quran adalah biasanya
Ya, segala sesuatu ada di dalam Al-Quran, tapi dalam bentuk garis-garis besar saja, nggak rinci ya, nggak seperti kita baca kitab fiqih, oh dirinci gitu seperti itu, atau kitab-kitab yang sekarang ini. Jadi jangan, oh katanya Al-Quran semuanya ada di sana, kok nggak ada tata cara sholat? Iya, Al-Quran ini bukan buku fikih, Al-Quran itu buku petunjuk. Di sana ada petunjuk secara garis besar. Dan nanti ya tentang tata cara sholatnya dijelaskan oleh Nabi, sehingga Rasulullah katakan shollu kama ra'aitumuni usolli, seperti itu ya. Jangan dipelintir Al-Quran ya. Jadi nggak boleh kita belajar langsung dari Al-Quran, bukan. Kita belajar Al-Quran itu adalah pokok-pokoknya ada di sana semuanya ya, bukan berarti kemudian ya, kita harus hanya belajar kitab fikih saja ya, tinggalkan Al-Quran. Jangan, Al-Quran itu adalah landasannya. Apa yang dijelaskan oleh ulama di dalam kitab fikih itu sebenarnya adalah pokoknya ada di dalam Al-Quranul Karim. Tentang sholat, pokok-pokoknya semuanya disebutkan dalam Al-Quran ya. Teman, tata caranya bagaimana ya, itu dijelaskan oleh Nabi, seperti itu. Yang kedua, perlu diketahui bahwa hampir seluruh dari ayat Quran ya, yang terdapat dalam Al-Quran adalah merupakan ayat-ayat muhkamat ya, ayat-ayat yang gamblang, yang jelas ya, umumnya ayat-ayat muhkamat. Walaupun di sana juga terdapat ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar. Nah, ketika kita mendapatkan ayat-ayat yang muhkamat, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita kembalikan kepada ayat ketika kita dapati ayat-ayat mutasyabihat ya, ayat-ayat yang samar, kita kembalikan kepada ayat-ayat muhkamat ya. Nah, contohnya misalnya ya, ketika kita membaca tentang ayat-ayat yang berbicara tentang arsy Allah ya, jangan kita pahami arsy ya ini seperti ya, suka sebagian orang memahaminya, oh ini singgasananya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tempat duduknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Kursi ya itu adalah tempat meletakkan kakinya Allah. Jangan kita gambarkan pahami ini Allah itu seperti makhluk. Kita harus kembalikan pemahaman ini kepada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan laisa kamitslihi syai'un. Ini ayat muhkamat ya. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Qul huwallahu ahad ya. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sekufu, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangin, oh itu arsy itu singgasananya Allah, kursi itu tempat letakkan kakinya Allah, berarti nanti kita bayangin Allah itu duduk di arsy itu besar sekali. Oh, arsy Allah itu berarti badannya besar sekali ya, kemudian duduk di singgasana. Ini berarti yang kita sembah nanti, kalau oh berarti hayalan kita. Ketika kita menyembah Allah, menyembah hayalan kita. Yang bangga kita bayangkan Allah itu seperti makhluk. Nggak boleh. Allah tidak menempati ruang dan waktu. Allah Subhanahu wa taala ya, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena ruang dan waktu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bilang arsy, Allah duduk di arsy, arasy berarti lebih besar dari Allah. Berarti bukan Allahu Akbar dong, arsy akbar dong jadinya. Nah, ini jadi hal-hal seperti ini ya, yang tidak ada di benak kita, artinya yang akal kita belum sampai, jangan kita pikirkan hal itu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar mengatakan ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kamu dalam ciptaan Allah. Silakan kamu selidiki ya, ciptaan-ciptaan Allah ini. Kamu pelajari ayat-ayat kauniyah, apa yang ada di alam ini ya. Wala tatafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu berfikir tentang zat Allah.
karena akal kita nggak sampai. Ya, ketika Nabi Musa saja meminta untuk melihat Allah, ya, Nabi Musa bilang, arini anzur ilaik, perlihatkan kepadaku agar supaya aku bisa melihat engkau ya Allah. Allah bilang lantaroni, kau nggak bakal bisa melihat aku. Karena apa? Karena akal kita, indera kita, mata kita itu nggak bisa menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena menjangkau zat Allah, maksudnya membayangkan zat Allah, akal kita nggak sampai. Oleh karena itu hendaknya kita kembalikan ayat-ayat mutasyabihat ini kepada ayat-ayat yang muhkamat. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah, ya. Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, seperti itu. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah, ya, Maha melihat dengan apa saja yang kalian kerjakan. Nah, kalau ayat ini mengatakan wallahu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ini suka diplesetkan ketika kita terangkan hal ini. Suka diejek, kalau begitu Allah bersama kita di mana saja, berarti Allah ada di WC, Allah ada di comberan katanya, kalau kita, atau kalau kita lagi mandi kali, Allah ada di kali, seperti itu. Ayat ini diterangkan oleh ayat akhirnya. Maksudnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Itu keberadaan ini bukan keberadaan fisik. Ya, bukan Allah bersama kita dalam fisik kita yang menempati ruang dan waktu, bukan. Tapi Allah terangkan di akhir ayat ini, wallahu bima ta'maluna basir, Allah Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Maksudnya keberadaan ilmunya, bagaimana Allah bisa melihat kita, mengawasi kita dimanapun kita berada. Ini pengertian wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Jadi jangan difahami, ya, kita baca ayat sampai akhir, ya. Jangan sepotong-sepotong. Oh, berarti kalau Allah bersama kita di mana saja, kita lagi di WC, ya ada semuanya. Dimanapun, oh kita di tempat maksiat, ada semuanya. Allah juga ada di situ. Ya, keberadaan ini maksudnya adalah keberadaan ilmunya, ya, yaitu yang diterangkan di akhir ayatnya. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah, ya, Maha melihat apa saja yang kalian kerjakan. Nah, ini, ya, maksudnya bagaimana kita harus kembalikan ayat-ayat itu, ayat yang mutasyabihat tadi yang samar, kita kembalikan ke ayat-ayat yang muhkamat. Ya, nanti juga ketika kita bedah ayat-ayat, kita akan lihat. Yang ketiga, kita harus selalu mengingat bahwa Allah Maha Suci dari segala sifat kekurangan. Ya, ketika kita baca ayat Quran, misalnya kita baca nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, lalu Allah melupakan kita. Nah, jangan ada yang pikir, oh kalau gitu Allah lupa, berarti Allah punya sifat pelupa dong. Nah, kita harus ingat bahwasanya Allah Maha Suci dari segala sifat kelemahan, dari sifat kealpaan, dari sifat keburukan. Inilah yang sering Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sabbihisma rabbik, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Artinya sucikan nama Allah, maksudnya apakah Allah tidak suci lalu kita harus mensucikan? Maksudnya ketika kita bertasbih, ya subhanallah, kita katakan maha suci Allah, itu sebenarnya kita harus mensucikan diri kita.
mensucikan benak kita, pikiran kita, hati kita dari prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sucikanlah Allah. Bukan berarti Allah enggak suci. Ya, Allah itu maha suci. Maha suci dari sifat kekurangan, maha suci dari sifat kelemahan, maha suci dari sifat buruk apapun. Itu kita harus ketika kita bertasbih, subhanallah, subhanallah, maha suci. Artinya kita hilangkan dalam diri kita, dari hati kita, ya, prasangka-prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemahaman-pemahaman yang buruk terhadap Allah. Nah, ketika kita baca nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Jangan kita beranggapan bahwasanya Allah itu bersifat pelupa. Mustahil Allah bersifat pelupa. Karena Allah katakan la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah enggak pernah ngantuk atau tidur. Allah selalu, ya, melihat perbuatan kita, mengawasi kita. Nah, maksudnya apa kalau gitu? Nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Mereka, ya, melupakan Allah, ya, fanasiyahum, lalu Allah, artinya melupakan mereka di sini bukan lupa, Allah bersifat lupa. Artinya Allah mengabaikan mereka, tidak memperhatikan mereka, karena dulu di dunianya mereka lupa kepada Allah, maka nanti di akhirat Allah akan abaikan mereka. Allah tidak akan perhatikan mereka, ya. Allah tidak rahmati mereka. Itu maksudnya fanasiyahum, lalu Allah memberikan, Allah melimpahkan mereka. Berikutnya contoh lain, misalnya ada kita baca yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, ini juga, jangan kita bayangkan kata tangan ini, oh Allah memiliki tangan seperti makhluk. Iya, Allah punya tangan, tapi enggak seperti kita tangannya. Oh, enggak seperti kita berarti gede kali tangannya. Enggak, tetap aja. Kalau ada bayangan Allah bertangan kayak kita, pasti khayalan kita nanti akan membayangkan Allah seperti apa, raksasa atau seperti apa. Jangan seperti itu. Ini kembali tadi kita kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat tadi. Nah, maksudnya apa? Ya, ketika yadullah fawqa aydihim ini sebenarnya diterangkan juga pada ayat-ayat berikutnya. Maksudnya tangan Allah di tangan mereka ini ketika mereka berbaiat kepada Nabi kita Muhammad SAW di perjanjian Hudaybiyah. Maksudnya Allah ridho kepada mereka. Ini diterangkan dalam surah Al-Fatah, ya. Tadi yadullah fawqa aydihim dalam surah Al-Fatah ayat 10. Baca di ayat surah Al-Fatah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala sebutkan laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridhai kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepada Allah, ya, di bawah pohon. Mereka baiat kepada Nabi. Nah, tangan Allah di tangan mereka, maksudnya Allah meridhai mereka. Ini ayat Quran itu ditafsirkan oleh ayat Quran yang lain. Nanti juga kita akan bahas tentang bagaimana keunikan ayat Quran bisa menafsirkan, ya, ayat Quran dengan ayat yang lain. Nah, yang keempat yang harus diperhatikan lagi adalah kita jangan memahami ayat Quran itu dipenggal-penggal. Ya, harus kita satukan. Kita baca ayat secara lengkap, kemudian kita cari maknanya dari ayat-ayat yang lain. Kita akan mendapatkan gambaran yang utuh tentang ayat tersebut. Nah, ini suka orang, ya, menggal-menggal ayat Quran, ini bahaya, ya. Nah, artinya nanti salah pengertian seperti itu. Oleh karena itu kita harus, ya, karena Al-Quran ini Allah katakan, ya, bahwasanya ayat itu saling menafsirkan, ya, satu sama lain, ya. Rasulullah SAW bersabda, la tadribul Quran ba'dahu bi ba'din. Jangan kalian benturkan satu ayat Quran dengan ayat yang lain. Fa innahu yufassiru ba'dahu ba'dahu. Karena ayat Quran saling menafsirkan satu sama lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala bahkan
mengancam orang-orang yang suka menggal-menggal ayat, ya, tapi diartikan dengan tidak memperhatikan ayat yang lain. Kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana idhin fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah turunkan azab kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah. Itu orang-orang yang telah menjadikan kitab Al-Qur'an ini terbagi-bagi, ya, dipotong-potong kemudian dimaknai sesuai dengan kehendaknya, ya. Maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka tentang apa yang mereka kerjakan dahulu. Nah, ini ya seperti kita baca dalam surah Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Ini contoh aja, ya. Contoh saja, ya. Atau contoh yang lain seperti tadi lah, wala taqraba hadhihi syajarah. Dipenggal ayat itu kemudian dibuat kampanye, ya, seperti itu. Nah, itu contoh yang pemenggalan ayat kemudian ditafsirkan semaunya. Nah, ini yang jangan sampai seperti itu, ya. Ini rambu-rambu yang harus diperhatikan. Seperti wajah rabbuka wal malaku shaffan shaffa, dan datanglah Tuhanmu sedangkan para malaikat berbaris-baris. Ja'a rabbuka di sini jangan antum bayangkan juga, Allah itu datang malaikat berbaris seperti komandan upacara, ya, datang sedangkan pasukan berbaris. Jangan juga seperti itu. Ini kita tafsirkan ayat ini, ya, dengan ayat yang lain yang maksudnya di sini jaa di sini adalah datang perintah Allah. Wa jaa rabbuka ini maksudnya adalah wa jaa amru rabbika, datang perintah Allah. Ini ada di dalam surah, ya, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Apakah mereka menantikan sampai nanti datangnya para malaikat, ya, atau datangnya amru rabbika, artinya perintah Tuhanmu. Nah, ini ada di dalam surah, sebentar. Nah, ini ada di dalam surah surah Al-An'am ayat 158. Jadi makna dalam surah Al-Fajr ini diterangkan oleh surah Al-An'am, ya, ayat 158. Ja'a rabbuka di sini maksudnya ja'a amru rabbik. Jangan difahami, ya, Allah Subhanahu wa taala seperti komandan upacara seperti itu. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Bagaimana ketika kita melihat satu ayat, kita, ya, nanti tafsirkan dengan ayat yang lain. Ya, ini adalah metode, nanti juga dalam metodologi pemahaman ayat, nanti insya Allah kita akan masuki, ya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan memahami metodologi pemahaman suatu ayat. Tadi itu sebagai pendahuluan, nanti kita masuk, ya, bagaimana memahami suatu ayat. Ya, kita pahami yang pertama memahami ayat dari bahasanya, kedua memahami konteks pembicaraan suatu ayat, mencari tafsir suatu ayat dengan ayat yang lainnya, terus menghubungkan makna ayat dengan fakta ilmiah, mencari korelasi dengan sunnah yang sahih, matan dan sanadnya serta asbab nuzulnya jika ada, kemudian mencari dan menuju penjelasan dan referensi para ulama mufassir terdahulu, ya, merujuk. Jika mentok, ya, dan butuh, kita tanya kepada ahlinya. Ini insya Allah, ya, akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita, memudahkan kepada kita untuk bisa, ya, memahami firman-firman-Nya, bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an, bukan saja memahami tapi memberikan taufik kepada kita untuk bisa, ya, melaksanakannya, mengamalkannya, mempraktekkannya di dalam kehidupan
kita sehari-hari. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Belum. Ya. Sebelum saya tanya yang lain, tadi saya ingin mohon penjelasan mengenai yang di rambu-rambu tersebut, itu ayat-ayat muhkamat atau mutasyabihat? Ya, di situ ada tadi saya contohkan ada ayat yang mutasyabihat, ada ayat muhkamatnya. Jadi ketika kita dapat di ayat yang mutasyabihat, harus pemahamannya kita kembalikan ke ayat yang muhkamat. Jadi ayat yang samar kita kembalikan ke ayat yang jelas. Seperti tadi ya, ayat-ayat yang berbicara tentang tangan Allah misalnya, kita kembalikan kepada ayat yang muhkamat, ayat yang jelas bahwasanya Allah itu tidak seperti makhluknya kan gitu. Jadi kita pahami bahwa tangan ini ya bukan tangan seperti yang tangan kita itu, maksudnya adalah kekuasaan Allah, misalnya keridhaan Allah. Seperti biyadihi malakutus samawati wal ard, di tangannya lah ya kerajaan langit dan bumi. Jangan kita gambarkan langit dan bumi ada di tangan Allah seperti itu. Maksudnya di dalam kekuasaannya lah ya kerajaan langit dan bumi. Begitu maksudnya. Ya. Yang tadi seperti ayat Allah melupakan atau Allah menikung mereka atau malaikat berbaris-baris, itu muhkamat atau mutasyabihat? Itu juga ya itu ayat-ayat yang mutasyabihat ya. Jadi kita kembalikan kepada ayat yang muhkamat bahwasanya Allah Maha Suci dari sifat kelemahan kan seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, tidak seperti makhluknya seperti itu. Itu kita kembalikan seperti itu. Jadi kita kembalikan kepada yang muhkamat supaya kita jangan salah pemahamannya. Ya, karena waktu ini saya juga mau ngajar lagi. Nah, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhir la atqiya ulama nahdha bil khair wa nakfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul mulun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.